Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijriah, Allah masih karuniakan kepada kita banyak nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menambah ilmu insya Allah. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menuntun kita ke jalan yang mulia dan agung ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan mentadaburi surah Al-Baqarah yang sebelumnya baru sampai ayat 5 kita tadaburi. Dan kali ini insya Allah kita lanjutkan. Kita baca bersama dulu ibu bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir, sawaun sama saja, alaihim atas mereka, a'anzartahum apakah engkau beri peringatan mereka, amlam atau tidak, tunzirhum engkau beri peringatan mereka, la yu'minun mereka tidak mau beriman. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka. Apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak beri peringatan, mereka tidak mau beriman. Nah, ibu bapak sekarang lihat ada orang kafir masuk Islam. Banyak. Nah, gimana? Kata ayat ini percuma saja katanya. Ini katanya Pak, sesungguhnya orang yang mereka kafir sama saja kamu beri peringatan atau tidak. Ternyata ketika beri peringatan, beriman. Gimana nih? Ini bagi orang yang keras kepalanya. Itu. Maksudnya di sini adalah bagi orang kafir yang keras kepala seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan semacamnya. Jadi bukan semua orang kafir. Atau ada di dalam tafsir itu namanya alif lam alladzina, itu lil ahdi namanya, orang yang sudah dikenal di mana dia sampai mati kafir. Nah, khusus untuk orang-orang seperti itu yang kenyataannya sampai akhir hayatnya dia memang dalam kondisi matinya itu kafir, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan yang lain-lain. Nah, untuk orang yang masih hidup maka tidak berlaku kita berhenti beri peringatan. Makanya di situ kata Allah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim, bukan alaikum. Alaihim itu atas mereka sama saja. Adapun kalau untuk kalian tidak sama. Maksudnya apa? Bagi orang yang beriman, apalagi ustadz, buya, ulama, tidak sama bagi mereka memberi peringatan atau tidak memberi peringatan, tak sama. Kalau engkau beri peringatan, engkau mendapatkan pahala. Begitu juga ini kan untuk Nabi Muhammad sebenarnya. Ya, kalau engkau beri peringatan, engkau dapat pahala, tetapi kalau tidak engkau lakukan tidak memberikan peringatan, maka engkau dapat dosa. Karena tugasmu menyampaikan.
mereka mau beriman atau tak beriman bukan urusanmu. Jadi ibu bapak, tugas orang yang beriman terutama sekali bagi ulamanya yang mengetahuinya, da'inya, ustadznya, sampaikan. Begitu juga untuk seluruh kalangan kaum muslimin sendiri. Kalau ada yang sesat begitu, ada yang salah, tugasmu menyampaikan dengan cara yang terbaik. Mereka mau dengar atau tidak, itu bukan urusanmu. Mereka mau ikut atau tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau tidak disampaikan, nanti di akhirat ditanya oleh Allah. Nah, makanya ibu bapak, Nabi yang paling lama berdakwah siapa? Nabi Nuh kan? 950 tahun, Pak, bisa bayangkan tuh. Ditanam kayu, pohon kayu yang apa tuh, sudah sekian kali dia berganti. Nabi Nuh belum juga mati-mati, belum juga selesai berdakwah tuh. Nah, tapi yang beriman kepadanya, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Apakah Nabi Nuh itu Nabi gagal? Nah, tidak gagal. Kenapa? Karena beliau sudah berdakwah siang dan malam. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Pribadi atau umum. Dengan segala macam cara Nabi Nuh dalam waktu yang begitu sangat panjang sekali. Coba ibu bapak bayangkan saja dalam sejarahnya itu, ada seorang kakek-kakek umur dia membawa berjalan dengan anaknya. Anaknya itu umur 700 tahun. Anaknya umur 700 tahun, berapa umur bapaknya gitu. Apa katanya kepada anaknya itu? Nah, sebelum engkau lahir, kerjaan Nuh ini udah itu juga nih. Lah itu juga rajo pajago. Sebanyak engkau alun lagi lah, itu juga rajonya. Terbayang tuh? Sementara anaknya umurnya 700 tahun, Bu. Nah, gimana sabarnya Nabi Nuh tuh? Nah, oleh karena itu kalau ada pertanyaan, adakah batasan sabar? Ada. Ada batasan sabar itu. Sampai kapan? Kalau sudah 950 tahun sabar, baru hilang sabar. Hal itu lo, ya menceritanya mudah enak, tapi melaluinya mengeceknya lah suah tuh, tagalak wak tasnya wak, tapi kalau lah dilalui sehari saya lah habis kesabaran wak. Tapi itulah makanya kata Allah apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi di antara rasul. Ya baik Pak. Menceritanya lesuah. Tapi kalau melalui naik darahnya. Naik tensi. Ya. Nah, oleh karena itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka, atas kamu enggak. Kamu beri peringatan mereka atau tidak beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Maksudnya yang mereka kafir sampai mati, yang karyangoknya. Mereka perlu. Tapi usahakanlah dulu. Nah, kenapa mereka begitu? Datang jawaban berikutnya. Kenapa begitu? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengkhatam, mencap atas hati mereka. Ibu, bapak, khatam itu sudah jadi bahasa kita, stempel. Lah dikhatam kok. Surat itu kan? Surat ibu bapak setelah kita selesai bikinnya, sudah diperiksa bagus-bagus, tidak ada lagi kata huruf yang salah, kemudian ditandatangani. Kemudian dikasih tuh yang 10.000 tuh Pak, materai. Kemudian setelah itu baru dikasih materai lu, ditandatangani, kemudian distempel. Kalau sudah ada stempel, tidak ada cerita tambah, tidak ada kurangi lagi kan? Itulah yang terakhir. Jadi sudah kena stempel hatinya. Hati mereka itu sudah kena stempel. Sehingga tidak bisa lagi berubah-ubah. Nah, begitu sejarahnya. Abu Jahal itu ibu bapak ditanya kepada dia terus terang. Ketika perjalanan menuju perang Badar, ditanya oleh Abul Bukhturi, namanya Abu Sufyan,
Jahal bahasa bananya Muhammad koko. Iyo nya paduto. Betulkah dia dalam kondisi salah? Seorang pembohong. Nanya lo darah Abu Jahal kok enggak? Maka apa dia bilang? Waihak, apa-apaan kamu? Maka kata Muhammadun qattun. Tidak pernah Muhammad itu berbohong seumur hidupnya. Dari semenjak kecil kita sudah mencap dia sebagai Al-Amin, orang terpercaya. Hah? Terus baku apa orang ini? Apa kata dia? Qad zahaba Banu Hashim bi rifada wa siqaya wal raya wal an unzila alaihil wahyu minas sama fama baqiya lana min Bani Makhzum. Dari semenjak dulu kita berebut-rebut kuasa dengan pengaruh dengan keluarga Muhammad Bani Hashim itu. Dia memberi makan orang haji, kita juga lakukan itu. Dia memberi minum orang haji, dia juga gitu. Mereka dermawan, kita juga dermawan. Sekarang turun pula wahyu dari langit untuk dia juga baru. Nah, apa bagian kita dari orang Bani Makhzum ini? Jadi Rasulullah itu sukunya Bani Hashim namanya. Abu Jahal ini sukunya Bani Makhzum. Seperti aku orang Caniago, aku orang Melayu, aku orang Tanjuang, aku orang gitulah kira-kira. Selamoko orang-orang Melayu saya taruh yang dapat bagian yang dimuliakan. Akhirnya turun loh apa wahyu dari langit untuknya. Awak orang Caniago aku dapat Nah gitu kira-kira begitulah. Oh, itu yang membuat dia gengsi, dengki, iri. Nah, makanya ibu bapak sebelumnya kemarin kita kan cerita tentang bersihkan hati dari dengki segala macam itu kan. Nah, supaya terbuka hati kita menerima hidayah. Abu Jahal itu yang membuat hatinya tidak bisa dapat hidayah. Kenapa? Dia pertahankan dengkinya itu. Dia suburkan, dia kembang biakkan, tidak mau dia mengikis, merendahkan hati sedikit. Kalau dia mau merendahkan hati sedikit saja, lebih hebat dia daripada Umar bin Khattab. Lebih hebat dia daripada Abu Bakar mungkin. Kenapa? Karena dia memang orang pintar, hebat, cerdas sebenarnya. Gelarnya di waktu jahiliyah Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi karena kedengkian tadi itu menutupi hatinya, sehingga dia tidak mau untuk menerima hidayah. Begitu juga yang lain-lain. Bahkan sampai hari ini kita lihat orang-orang semacam itu. Itulah Bu. Nah, egonya tinggi. Dalam bidang apa saja. Kemudian wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Bukan berarti tidak mendengar. Telinganya nyaring. Maksudnya pendengarannya itu tidak masuk sampai ke hati atau inti daripada pembicaraan yang didengar itu tidak masuk. Kalau suaranya terdengar, tetapi tidak dicerna. Nah, ibu bapak kita lihat sekarang. Wa ala absarihim ghishawah, dan atas pandangan mereka itu ada tutupnya. Untuk hati dan pendengaran dikhatam, tetapi untuk pandangan ditutup. Ditutup maksudnya juga tidak tertutup, tidak bisa lihat, tapi absor di situ mata batinnya seolah-olah terselubung. Dan kita lihat qulub itu jamak dari qalbun, qalbun, jadi hati-hati. Sebenarnya qulub itu atau qalbun itu bukan hati artinya ibu bapak, jantung. Cuma kita sudah terbiasa mengartikannya menjadi hati, jadi terbiasa gitulah. Kan bahasa Inggrisnya heart. Heart itu yang bentuk love itu kan jantung, bukan hati. Artinya tempat berpikir, tempat merenung, tempat merasa sedih, bahagia di dalam jantung, bukan di dalam hati. Jadi yang mesti dijaga itu jantung. Orang benci, orang marah, orang dengki itu bukan sakit hati tapi sakit jantung.
Coba kalau disebut sakit jantung lain pula, dibawa ke M Jamil nanti. Ya. Fi qulubihim maradun, pada jantungnya ada penyakit. Sebenarnya gitu yang arti yang betul. Tapi karena kita sudah terbiasa mengartikan qalbun itu hati, padahal hati itu bahasa Arabnya kabir. Ya. Jadi tempat berpikir, cobalah ibu bapak, kalau kita cemas, kita bahagia, yang kita pegang dada, kemudian detak jantung kan? Bukan hati. Jadi itu sebenarnya qalbun. Jamaknya kulub. Kemudian sam'un pendengaran. Pendengaran itu jamaknya asma. Asma'ihim. Tapi kok di sini sam'un mufrad, menunjukkan satu. Sementara hati jamak. Karena begini ibu bapak, tidak ada hati orang yang sama. Sekarang saya menyampaikan ini, pasti di dalam hati ibu bapak semuanya beda-beda. Yang dipahami pasti beda-beda. Walaupun intinya sama, tetapi apa yang dipikirkan sekarang, apa yang terbayang pasti beda-beda. Tidak ada hati orang yang sama. Makanya dijamakkan. Tetapi kalau sam'un, pendengaran, semua apa yang saya sampaikan sekarang, seluruh ibu bapak sama dengarnya. Ya kan? Saya katakan iya, pasti yang didengar oleh ibu semuanya iya kan? Bapak juga kan? Tidak ada, ibu situ mendengar tidak. Di sini iya, itu mungkin pendengarannya yang rusak. Semuanya sama, maka cukup di mufrad saja, menunjukkan satu. Kenapa? Pendengaran semuanya sama. Tapi hati ketika mendengar petunjuk, peringatan itu beda-beda. Begitu juga wa ala absarihim, dan atas pandangan mereka. Absar itu jamak basar. Jamak basar. Pandangan-pandangan. Kenapa? Karena pandangan kita juga beda-beda. Bapak yang di sini melihat telinga kiri kanan saya, bapak yang di sini melihat telinga kiri. Bapak ibu-ibu yang di depan melihat kiri dan kanan. Beda kan? Makanya dijamakkan. Ibu bapak, kalau ibu bapak belajar namanya nahwu, sharaf, balaghah. Ketika baca ayat ini ya, itu saja kita sudah melihat mukjizat Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Begitu detailnya Al-Quran ini. Ya? Sampai sebegitunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sangat detail. Jadi tidak ada celah bagi orang untuk menyalahkan Al-Quran ini. Untuk hati kok dijamak? Karena tidak ada hati orang yang sama. Pendengaran semuanya sama. Penglihatan juga beda-beda. Untuk hati dikhatam, untuk penglihatan tidak bisa dikhatam, tapi dihalangi. Ada penghalangnya begitu. Dihijab. Makanya pakai kata-kata ghisyawah. Seolah-olah ketika diberi peringatan itu ada hijab di depannya sehingga dia tidak bisa melihat. Bu, Pak. Selanjutnya walahum adzabun azim. Dan bagi mereka ada azab yang besar sekali. Ya. Azab yang besar itu apa? Azim itu ada bahasa Arabnya lagi kabir. Allahu Akbar. Ya. Kalau akbar itu biasanya kita ini kabir. Kabir. Ini lebih besar daripada ini umpamanya. Ya kan? Itu besar secara kebendaannya, zatnya. Kalau azim itu bukan sekedar bendanya besar, tetapi sifatnya juga agung. Dan untuk azab, bukan sekedar azabnya besar, tetapi juga sangat mengerikan, sangat menghinakan dalam segala segi. Ibu, bapak, gini. Ada orang terkena azab itu secara jasad, tetapi batinnya tidak. Batinnya merdeka begitu. Contohnya kalau para pejuang, ya, pejuang-pejuang orang-orang hebat begitu, dia masuk penjara, dicambuk di situ seperti Buya Hamka lah, disiksa segala macam. Itu yang tersiksa adalah jasadnya, tetapi ruhnya, jiwanya merdeka. Makanya dia rela untuk menerima itu. Tidak mau dia tunduk kepada penjajah, tidak mau tunduk kepada orang-orang zalim. Kenapa? Jasadnya yang terpenjara, tapi batinnya
merdeka. Sampai hari ini ada ribuan ulama di Mesir yang dipenjarakan seperti itu. Di Saudi Arabia juga begitu. Bahkan di antara guru-guru saya banyak seperti itu. Sampai detik ini. Kok mereka mau? Padahal kalau mereka mau saja mengalah begitu, mengakui pemerintah, mengikuti ke perkataannya, bebas badannya. Tapi dia tak peduli dengan azab jasad ini. Ruhnya, batinnya merdeka. Tapi kalau dalam neraka, tidak ada cerita itu. Kedua-duanya terazab. Ya, lahir batin terazab. Itulah azabun, bukan azabun kabir saja, tapi azabun azim. Skalanya besar sekali. Kemudian juga sangat menghinakan. Makanya dikatakan bahwasanya orang yang nanti di akhirat itu dimasukkan neraka itulah orang-orang yang hina. Ya, lahir batinnya tersiksa. Ibu, bapak, ada kita di dunia ini juga kalau batin kita merdeka, sehat walafiat, tak ada gangguan segala macam. Sekalipun jasad ini susah bekerja, ya, banting tulang, peras keringat, capek badan pulang begitu, tetapi di rumah tangga kita bahagia, tenang. Nah, tidak ada masalah, anak-anak patuh, suami istri rukun, pulang bahagia, senang, tidak ada masalah, happy-happy saja. Tetapi coba harta banyak, mobil berbaris-baris, rumah 7 tingkat, tapi laki bini bacakak gitu. Cemburu tidak menantu saya. Angik dunia nasional. Tidak berarti barang-barang yang tadi itu. Harta benda itu tidak ada artinya. Nah, mana yang kira-kira yang lebih mengerikan? Azab batin atau azab jasad? Iya, sama-sama mengerikan, tetapi ternyata orang insya Allah kalau badannya yang capek, letih, insya Allah tidak ada dia mereka sampai bunuh diri. Tetapi orang yang bunuh diri itu kenapa? Batinnya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Tapi di akhirat itu tidak ada bisa untuk kabur. Tidak ada jalan lari. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal orang kafir 2 ayat saja, Ibu Bapak. Kemarin orang bertakwa 4 ayat. Orang kafir 2 ayat saja. Sudah selesai tentang orang kafir begitu. Ringkas, cepat. Ya. Terang. Tapi berikutnya perihal orang munafik 13 ayat. Kenapa? Orang munafik ini rumit. Di muka awak rancak senyumnya, di balik belakang Masya Allah cantiknya. Babaun.